Bapa, kami bersyukur Tuhan malam hari ini Kau pertemukan kami di Zoom ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau menguasai hati dan pikiran kami untuk kami dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu sehingga kami dapat melakukannya, mempraktekannya dalam keseharian hidup kami. Kami percaya Tuhan di masa pandemi ini Kau terus sedang Tuhan membentuk kami, memproses kami untuk kami semakin Tuhan mengenal-Mu lebih dalam lagi, semakin intim dengan-Mu. Untuk kami lebih banyak waktu bersekutu dengan-Mu, menggali firman-Mu, meneliti kebenaran-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu adalah pedang bermata dua yang sanggup memisahkan Tuhan, hal-hal Tuhan yang tidak berkenan dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh semakin dibersihkan, disucikan. Dan kami percaya malam ini Tuhan, dimanapun Tuhan, semua jemaat-Mu yang hadir dari berbagai kota, mungkin dari berbagai tempat ini Tuhan. Pertemuan malam hari ini tidak dibatasi dengan tempat dan jarak, tapi Roh Kudus, Engkau hadir menjamah kami di rumah, di tempat kami masing-masing. Biarlah malam hari ini kami mendapatkan pencerahan, terobosan yang baru Tuhan, sehingga roh kami menyala-nyala dan kami tetap semangat melayani-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa malam ini, jika ada di antara kami jemaat-Mu Tuhan yang hadir yang sakit oleh bilur Yesus, segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Yang sedang berbeban berat Tuhan, dalam nama Yesus Engkau berikan kelegaan malam hari ini. Yang sedang dalam kondisi Tuhan, hati yang terluka Tuhan oleh bilur Yesus, juga luka batin disembuhkan Tuhan. Sehingga malam hari ini Tuhan, roh kami boleh sungguh-sungguh hidup Tuhan. Dan jiwa kami boleh sungguh-sungguh dipulihkan. Dan tubuh kami boleh sehat, kuat, dan kami pakai semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau mulai dan kami mau buka hati kami. Di tanah hati yang subur inilah Tuhan, benih firman-Mu akan tertabur. Dan kami percaya benih firman Tuhan yang tertabur di tanah yang subur akan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih Bu Gem Eli Kurniawati dan tim PD Victory yang memberikan kesempatan untuk saya bisa dapat sharing malam hari ini. Ya, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Tema malam hari ini saya berikan judul berkat pemulihan. Ya, Bapak Ibu siap ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mari sungguh-sungguh buka hati kita, buka telinga kita, dan kita minta Roh Kudus memberikan kita pencerahan, ya, memberikan kita sungguh-sungguh pengertian, understanding. Kenapa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan yang sampai dalam tahapan understanding, kita memahami, maka kita akan mendapatkan berkatnya Tuhan, ya. Jadi kalau saya berbicara berkat, ini bukan bicara sekedar secara materi, tapi lebih dari itu, karena ada banyak berkat pemulihan yang Tuhan sudah siapkan yang tidak dapat dibayar dengan materi, dengan uang, dengan aset, dengan kekayaan ya Bapak Ibu ya. Itu tidak terbayar ya. Tetapi malam hari ini saya mau bicara berkat pemulihan yang secara full, yang secara total yang Tuhan sudah siapkan dan kerjakan untuk setiap kita ya. Kita baca di dalam Saudara Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Saya tidak tuliskan lengkap semua di PowerPoint ya. Kita akan baca sama-sama. Mazmur 126 saya tuliskan di PowerPoint sampai ayat 3 saja, nanti saya akan lanjutkan. Judul perikop ini adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan ya. Masa pandemi ini adalah satu juga proses hal-hal di mana Tuhan sedang ya membawa kita untuk kita melihat ya karya Tuhan yang ajaib di dalam proses pandemi. Ya, kita boleh tetap mengalami ya pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan, kekuatan, dan kasih karunia Tuhan tentunya dalam hidup kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi ya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu semuanya, ayat ini dimulai dengan kata ketika, ya. Berarti kalau ketika Tuhan memulihkan keadaan Bapak Ibu, kata ketika di sini menunjukkan kondisinya sudah pulih atau belum Bapak Ibu. Ya. Ketika kita amati ayat ini, ketika Tuhan memulihkan keadaan ya, Ibu Susan, Ibu Ailing, Bapak Frans, dan semua Bapak Ibu yang lain, ini berbicara keadaan saat ini belum pulih, belum sembuh, belum utuh, Saudara. Tapi pemazmur dia sudah berkata ketika Tuhan memulihkan. Yang pertama perhatikan ya, kata ketika Tuhan memulihkan.
ya, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Kita lanjutkan. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah, ya, next ya, melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ya, dikatakan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada Bapak Ibu semuanya malam hari ini yang datang di Zoom PD Victory. Katakan amin yang percaya ya, bahwa perkara-perkara besar sudah Tuhan lakukan atas hidupmu Bapak Ibu. Dan Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita semua malam hari ini. Mari kita, apa dikatakan, bersuka cita. Tunjukkan dulu senyumnya Bapak Ibu, walaupun banyak juga yang tertutup videonya. Tapi kita mau sama-sama tunjukkan wajah sukacita kita ya. Nah, ini ciri-ciri orang yang percaya bahwa hidupnya sudah mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan. Ada sukacita. Ya, saya lanjutkan, tidak ada tertulis di PowerPoint, saya akan bacakan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, siapa percaya Bapak Ibu akan membawa berkas-berkas? Ya, yang sudah mencucurkan air mata, yang sudah menabur, pasti akan menuai. Haleluya. Ya, malam hari ini terima Bapak Ibu, berkat pemulihan terjadi atas hidupmu Bapak Ibu. Kembali kepada ayat yang pertama tadi, dikatakan kata ketika, berarti pada saat dia mengucapkan pemazmur ini, saudara, dia belum mengalami kondisi pulih. Justru dia berdoa, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ya, wow. Tapi di sini kuncinya apa Bapak Ibu? Ya, next kita lihat sama-sama. Kunci mengalami berkat pemulihan adalah, ya, next kita lihat sama-sama. Ya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ya, Tuhan memberikan berapa? 2 kali lipat. Contohnya siapa kalau di Alkitab? Ayub 42 ayat 10. Ya, ketika Ayub mengalami satu proses masa-masa penderitaan dalam ujian hidupnya, ya, dikatakan di sini bahwa lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan yang dahulu. Istrinya yang sudah kabur kembali, bukan istri baru loh Bapak Ibu, istri yang dulu ya, yang pertama dan sah di mata Tuhan, kembali. Bahkan anak-anaknya sudah mati, Tuhan kasih anak-anak lagi Bapak Ibu. Wow, luar biasa ya, bahwa ketika Tuhan memulihkan, Tuhan itu tidak pernah memulihkan hidup kita dengan keadaan yang sama. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan selalu memulihkan lebih melampaui apa yang sudah dulu pernah kita alami dalam hidup kita. Semua yang hilang dalam hidupmu Bapak Ibu, semua yang pernah dirugikan, ya Bapak Ibu pernah mungkin mengalami bagaimana hidupmu dicampakkan, direndahkan, disalahartikan, difitnah, dibuang, ditolak, dianggap rendah. Ya, oh luar biasa pada waktu Tuhan memulihkan. Ya, Tuhan memberikan jiwamu utuh kembali sempurna dan tidak kekurangan satu apapun Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat ya, next. Pemulihan, baca sama-sama statement ini next ya, bahwa pemulihan dimulai dari imajinasi kita ya. Ya, ganti kata kita dengan saya. Amin Bapak Ibu, yuk 1 2 3. Pemulihan dimulai dari imajinasi saya. Oleh sebab itu, kalau kita baca kitab Mazmur 126 ini, kata ketika itu adalah satu imajinasi. Kata ketika itu adalah satu hal ya, kalau bahasa kerennya sehari-harinya dia menghayal, ya dia membayangkan, dia mengimajinasikan secara detail. Ya walaupun kondisinya saat itu masih menderita, masih sukar, masih sulit, secara manusia tidak ada harapan, tidak ada jalan, mentok tok 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 tok. Ya pokoknya jalan itu gelap seperti terowongan kereta api yang panjang. Tapi pemazmur ini sudah melihat di alam imajinasinya, di alam pikirannya bahwa pemulihan sudah terjadi. Oleh sebab itu, apapun keadaan Bapak Ibu malam hari ini, pesan firman Tuhan adalah kalau Bapak Ibu mau mengalami berkat pemulihan, ya, syaratnya kuncinya adalah bahwa pemulihan
dimulai dari imajinasi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, bagaimana cara iblis menghancurkan kita? Ya, Yohanes 10 ayat 10, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu iblis lakukan dari pikiran kita, dari imajinasi kita. Makanya dalam kondisi kita mengalami tekanan, penganiayaan, kesulitan, pergumulan dalam hidup, bayangan yang sering muncul itu seringkali mampus lo, hancur lo, nggak ada harapan lo, lu mau ada istri yang gagal, lo ibu yang gagal, lihat tuh suami lu pergi ya. Mungkin kamu juga udah suami yang gagal, lihat istri lo tuh pergi, anak-anakmu tuh hancur, mana bisnis kamu? Kamu sekarang punya apa ya? Itu iblis membawa pikiran kita untuk mengimajinasikan sesuatu yang chaos. Wah, iya bener ya. Bener ya. Wah, gue nggak ada masa depan nih. Waduh, pasti makin suram nih. Apalagi sekarang pandemi, apalagi krisis nih, 2 tahun, 3 tahun ke depan pasti akan terjadi nih. Pasti saya kena dampaknya nih. Wah, pasti semuanya akan semakin runyam nih. Waduh, bayangan-bayangan bertubi-tubi. Dari pagi, siang, malam numpuk dalam pikiran kita. Sampai tidur pun sesek ya ibu-ibu. Banyak orang konseling sama saya ibu-ibu. Mereka tidur pun harus bergantung obat tidur. Ya, kenapa? Karena pikirannya terus jalan, tertekan. Ada bahkan yang sampai sudah chaos, besok mau makan apa sampai nggak ada lagi pegangan. Mau bayar kontrakan sulit, ya. Mau buat modal bisnis habis. Suami nggak peduli, dia harus mencari nafkah. Saudara, hidupi 4 orang anak. Dalam keadaan dia nggak pernah ada pengalaman untuk ya bekerja, berusaha. Chaos semuanya. Tapi percayalah Bapak Ibu, ya, dalam keadaan apapun, ya Tuhan mau pemulihan itu dimulai dari imajinasi kita, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, miliki imajinasinya Tuhan. Lewat bagaimana caranya? Lewat memperkatakan dan merenungkan firman. Makanya ini yang harus dibangun setiap hari dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu harus punya komitmen disiplin rohani untuk terus memperkatakan dan merenungkan firman supaya otak kita, pikiran kita penuh dengan kebenaran firman. Sehingga semua kemampuan imajinasi kita, daya hayal kita, pikiran kita udah nggak bisa lagi mikir yang aneh-aneh, yang hancur, yang chaos, yang runyam, putus asa, stres, depresi, udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena pikiran kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, oke, kita masuk kepada langkah yang selanjutnya bahwa kunci pemulihan, ya, next adalah dimulai dari mengerti prinsip pemurnian. Katakan sama-sama, prinsip pemurnian. Ya, Tuhan izinkan masa sukar terjadi untuk Anda dan saya, ya, mengerti prinsip pemurnian. Ya, bahwa di tengah masa sukar, di tengah pergumulan hidup kita, Tuhan izinkan itu terjadi bukan untuk menghancurkan kita. Ya, bukan Tuhan jahat sama kita, tapi Tuhan memiliki satu tujuan untuk memurnikan kita. Ya, ingat baik-baik Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu menghadapi pergumulan, jangan pernah percaya dengan pikiran gini, Tuhan mana nggak peduli sama kamu, mana Tuhan nggak tolong kamu, mana buktinya Tuhan tinggalkan kamu, buktinya sekarang kamu sendirian kan, berjuang kan, buktinya mana orang yang peduli kamu, ya, kamu hidup benar-benar harus sendiri kan sekarang kan, tidak ada satupun yang mau menolong kamu. Ya, soalnya kita dibawa apa ya? Iya ya, saya sendirian, saya kesepian, nggak ada orang sayang saya, nggak ada orang menghargai saya. Ya, akhirnya apa? Waktu pada saat kita mengasihani diri, kita melihat semuanya, aduh, Tuhan yang memang sudah mau menghancurkan hidup saya. Ini yang seperti bangsa Israel alami. Ketika Tuhan sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, ya Bapak Ibu, justru mereka menganggap Tuhan tuh jahat. Bayangin sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir, tapi mentalnya tetap mental budak. Ya, dia malah lebih senang jadi budak. Ya, itu kan satu hal yang ironis. Ya, dulu mereka sangat benar-benar menderita di Mesir sebagai budak. Tapi ketika Tuhan sudah bawa mereka keluar dari Mesir, justru mereka masih senang ada di sana. Ya. Nah, inilah yang harus kita pahami malam hari ini Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu mau mengalami berkat pemulihan, kunci pemulihan adalah mengerti prinsip pemurnian. Bahwa Tuhan izinkan masa sukar terjadi untuk memurnikan Anda dan saya, bukan untuk menghancurkan kita. Ya, jadi selalu ada maksud yang baik. Tuhan tidak pernah punya hati dan pikiran mau berbuat jahat sama kita Bapak Ibu. Apapun yang kita sedang alami sekarang, Tuhan Yesus tetap baik. Ya, dia ingin membangun kita.
Dia ingin membuat hidup kita bahkan jauh lebih baik dari yang dulu. Ya, untuk kita semakin menjadi serupa seperti Kristus. Next, ya. Oleh sebab itu, kita harus sama-sama, Bapak Ibu, jaga sikap hati kita. Ya, katakan sama-sama yuk, jaga sikap hati saya. 1, 2, 3. Jaga sikap hati saya. Ya, next ya. Jangan marah atau menjadi kecewa. Karena kalau Bapak Ibu marah, Bapak Ibu menjadi kecewa sama seperti Ayub, nanti harusnya pasal 3 selesai jadi pasal 42. Makin lama jalannya. Kenapa pemulihan itu tidak terjadi? Karena banyak orang di tengah prosesnya pada waktu Tuhan murnikan, dia marah, dia kecewa. Ya, oleh sebab itu saya mau katakan malam hari ini Bapak Ibu, stop blaming. Ya, stop excuse, stop complain. Ada 3 ya, ada 3 stop. Yang pertama katakan stop blaming. Ya, katakan apa? Stop blaming. Yang kedua, stop excuse, buat alasan. Yang ketiga, stop complain. Bisa hafal sama-sama 3 stop. Stop apa? Stop blaming, stop menyalahkan. Yang kedua, stop excuse. Ya, stop buat alasan. Yang ketiga, stop complain. Kalau Bapak Ibu hari ini masih suka ada blaming, menyalahkan, masih suka ada excuse, banyak alasan, masih suka komplain, ya, pemulihan tidak akan pernah terjadi Bapak Ibu. Karena ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh dia percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidupnya. Dia akan selalu mengucap syukur. Dia akan selalu apapun yang terjadi dia tetap menyembah Tuhan. Ya, dan dia tidak pernah komplain. Ya, tapi dia selalu melihat semua hal yang terjadi tujuannya satu, untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, saya akan sampaikan dengan singkat 5 kebenaran pemurnian. Ya, di sini kita belajar sama-sama supaya Bapak Ibu paham. Ya, ini kebenaran tentang pemurnian. Ya, yang pertama ya, tujuan pemurnian adalah untuk meningkatkan nilai, bukan menghancurkan. Ya, Anda dan saya begitu berharga. Tadi dikatakan, ya, Tuhan tahu jalan hidup kita. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, betapa berharganya kita. Ya, saya berharga karena saya diciptakan segambar dengan Allah dan dibuktikan dengan kematian Yesus di kayu salib untuk saya. Ya, kita bukan ditebus dengan perak, bukan dengan emas. Ya, tapi kita ditebus dengan darah Yesus, darah yang mahal, Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu tujuan pemurnian untuk meningkatkan nilai, ya, hidup kita, kualitas hidup kita, supaya kita menjadi orang Kristen yang berkualitas, bukan orang Kristen yang memble, ya, bukan orang Kristen yang ikut-ikutan, tapi orang Kristen yang punya tujuan dan arah yang jelas. Karena hari-hari ini banyak orang Kristen yang memiliki kekristenan yang salah arah, nggak jelas arahnya, ya. Semua hanya fokusnya, saya rajin ikut Zoom beribadah supaya Tuhan tolong saya, supaya Tuhan kembalikan suami saya, supaya Tuhan pulihkan bisnis saya. Itu jelas tujuannya masih salah. Ya, bukannya Tuhan nggak mau pulihkan bisnis, nggak mau pulihkan pernikahan, Bapak Ibu. Tapi kalau tujuannya Anda menyembah Tuhan hanya untuk ditolong, dipulihkan, suaminya dikembalikan, ya, itu semua akhirnya fokusnya apa? Anda bukan melakukan itu karena Anda mengasihi Tuhan, tapi Anda mengasihi diri Anda sendiri. Tuhan mau sungguh-sungguh pastikan di proses pemurnian ini hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, saya akan bacakan sebuah kisah. F.B. Meyer, suatu hari F.B. Meyer, seorang pengkhotbah asal Inggris, memberikan sebuah ilustrasi tentang bagaimana sebuah proses dapat menghasilkan dan meningkatkan kualitas sebuah benda yang sama. Ya, ada di PowerPoint semua ya. Nanti minta tolong Bapak Anil ikuti saja ya. Bahwa sepotong besi seberat 1 ons seharga $2,5, jika ditempa menjadi tapal kuda akan bernilai $5. Jika ditempa menjadi jarum suntik akan bernilai $175. Wow, dari modal 2,5 ya, kalau jadi tapal kuda jadi $5. Kalau ditempa jarum suntik jadi $175. Kalau ditempa dan dibentuk menjadi pisau-pisau silet, harganya akan berkali lipat ganda menjadi $1.625. Ya. Nah, kalau ditempa dan dibentuk menjadi jarum petunjuk jam arloji Rolex, ya, harganya melonjak menjadi $125.000. Ya. Wah, semuanya sama bahannya, dari sepotong besi seberat 1 ons, tapi tergantung tempaannya. Ya. Tempaan yang kita alami, proses pemurnian yang Anda dan saya alami menentukan kualitas kita.
Ya, Tuhan menebus kita bukan dengan satu barang yang murahan, Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal. Ya, oleh sebab itu harga kita, nilai kita itu senilai kematian Yesus di kayu salib, begitu luar biasa. Bapak Ibu, ya. Jadi di sini saya mau ingatkan Bapak Ibu, kalau proses tempaan itu sedang terjadi dalam hidup kita, stop blaming, stop excuse, ya. Stop komplain. Karena setiap tempaan dan pembentukan terhadap besi tersebut terhadap kita semua, ya itu melambangkan tadi besi itu sama terjadi kepada hidup kita, hanya akan meningkatkan kualitas dan nilai kita. Ya, demikian juga dengan hidup kita. Ya, jadi malam hari ini kunci pemulihan ya kita belajar dari 5 kebenaran pemurnian. Tujuan pemurnian untuk meningkatkan nilai bukan untuk menghancurkan. Yang pertama, kebenaran dari pemurnian. Tuhan turut merasakan. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Tuhan turut merasakan. Ya, orang yang sedang memurnikan perak, kalau Bapak Ibu lihat filmnya, bisa dilihat di YouTube ya, yang sedang memurnikan perak, itu harus berada sangat dekat dengan api. Nggak mungkin orang tuh lagi memurnikan perak, dia jauh-jauh dari api. Ya, pada waktu perak itu dimurnikan, si yang sedang memurnikan perak ini, dia harus dekat dengan api, agar ia dapat melihat perak yang sedang dimurnikan. Ya. Jadi pada waktu Bapak Ibu sedang ditempa, sedang dimurnikan, itu saya rasakan Bapak Ibu, waktu saya sedang dimurnikan, saya merasa seperti benar-benar panas, ya. Tapi oleh anugerah Tuhan, ya, karena saya belajar untuk tidak menyalahkan, untuk tidak mengeluh, tidak mencari alasan, Tuhan itu kayak seperti ya mendrop kasih karunia-Nya untuk saya dapat berdoa, berdoanya itu seperti ini. Bukan berdoa, Tuhan, jauhkanlah saya dari semua tempaan ini Tuhan, aku nggak kuat, aku udah mau mati rasanya, aku udah mau pokoknya mundur, aku nggak kuat. Saya nggak berdoa seperti itu. Tapi saya ingat sekali pada waktu itu posisi pernikahan kami sedang diambang kehancuran, kami juga terikat dengan hutang, harus bayar hutang waktu 2011 itu sampai 2015, 15 juta sebulan, sedangkan kami gaji dari gereja 3 juta. Kenapa kok pendeta bisa berhutang? Iya, saya dulu lari dari panggilan Bapak Ibu. Saya membangun dengan suami option emas, saham emas, dan hilang semuanya dan itu uang bank. Jadi bunga berbunga. Ya, pada waktu itu bayangkan di tengah kondisi saya udah punya 3 anak, uang yang tadinya modal untuk DP beli rumah malah hilang semua, bahkan punya hutang. Dari 400 juta bunga berbunga akhirnya sampai ya mendekati 1 M Bapak Ibu, karena bunga berbunga. Ya, ada yang utangnya itu bentuknya kartu kredit, ada yang KTA pada waktu itu. Di situ saya stres, jantung berdebar-debar, aduh rasanya kalau punya utangnya deg-degannya itu, aduh, tidur keringet dingin, nggak bisa tidur ya. Aduh besok takut didatengin debt collector. Apa kata orang, saya saat itu posisinya ketua yayasan di sekolahan. Aduh saya nggak jadi contoh. Pada waktu itu juga mertua saya meninggal. Suami saya diangkat untuk menggantikan, membantu mamanya pelayanan. Aduh mana layak saya jadi pemimpin. Saya lagi hancur. Memang semua tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Ya, tapi saya merasakan pada waktu itu saya seperti merasa masuk panggangan oven itu panas full. Panas banget. Tapi saya ingat malam hari itu ketika saya masuk dalam penyembahan, saya berdoa seperti ini, Tuhan, kalau memang derajat panas ini belum full, masih perlu ditambah lagi derajat panasnya, saya rela Tuhan. Saya berdoa seperti itu. Apa yang membuat saya akhirnya berdoa seperti itu, Bapak Ibu? Saya ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, pada waktu dia berdoa, Tuhan, sekalipun engkau tidak tolong kami tetap menyembahmu. Dan dia akhirnya tetap masuk dapur api. Ya, dapur api kalau secara manusia yang ngelempar mereka aja ke dapur api mati seketika itu juga. Tapi kita melihat mental Sadrak, Mesak, Abednego yang mau sungguh-sungguh ditempa, yang mau sungguh-sungguh dimurnikan sekalipun harus melewat peleburan api, tapi dia tetap hidup dan menari-nari karena di dalam dapur api itu ada 4 ya, bukan 3 orang tapi 4. Saya percaya Tuhan Yesus ikut menari-nari di dalam dapur api. Inilah lambang ya, inilah kisah dari sebuah proses waktu kita dimurnikan. Tuhan turut merasakan. Ya, pada waktu itu saya berdoa, Tuhan, kalau belum full derajatnya, tambahin lagi derajatnya. Tapi justru, ya saya ingat lagu yang paling menjadi remah, lagu kesukaan saya itu yang lagu seperti ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Setelah saya doa itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? 2 hari setelah itu saya merasakan ada terobosan. Itu beban-beban palsu ya yang berkecamuk di imajinasi saya. Aduh nanti orang menilai saya apa, itu rumus iblis semua ya.
Harga diri saya adalah penampilan saya ditambah apa kata orang. Aduh, kalau saya sebagai ketua yayasan, saya sebagai istri gembala, ketahuan terlibat hutang, ketahuan pernikahannya berantakan, penuh konflik, gimana ini? Wah, ya. Saya terjebak rumus iblis Bapak Ibu. Ya, saya merasa udah gagal, udah nggak layak ya. Tapi saya bersyukur karena dampak dari doa itu bahwa saya rela untuk dimurnikan, untuk dipanaskan, bahkan lebih lagi kalau ini memang harus saya lewati, saya siap, saya rela Tuhan. Itu terobosan terjadi Bapak Ibu. Ya Tuhan angkat semua beban-beban palsu, Tuhan angkat semua ya rasa yang mencekam, rasa yang membuat saya akhirnya paranoid, yang nggak berani ketemu orang. Saya akhirnya mulai berani menghadapi masalah. Saya dan suami hadapi 16 bank. Walaupun dengan dicaci maki, kadang-kadang datang ke rekan, ya saya hanya datang ke dua sahabat saya. Bukan dapat pertolongan, malah dihakimi. Ya makanya lu sih nggak berhikmat, bla bla bla. Duh, itu udah penuh ya, pikiran udah penuh, hati udah tertekan, tidak dapat siraman kekuatan, malah intimidasi ya. Tapi itulah sebuah proses dari pemurnian. Bapak Ibu, kita nggak bisa lari dari hal-hal seperti itu. Ya, yang kedua, mata yang selalu tertuju. Ya, Tuhan turut merasakan yang pertama. Yang kedua, ya, mata yang selalu tertuju. Orang yang sedang memurnikan perak, matanya harus tertuju pada perak yang sedang ia murnikan agar ia tidak terlambat mengangkat dari api begitu peraknya sudah murni. Nah, ini berbicara tentang apa? Mata Tuhan itu selalu tertuju kepada Bapak Ibu pada waktu proses pemurnian ini terjadi. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita, sekalipun Bapak Ibu harus menjalaninya secara merasa ya. Kita sendirian, suami nggak peduli, istri nggak peduli, sahabat tidak peduli, anak nggak peduli, atau orang tua tidak peduli. Tapi secara faktanya, mata Tuhan itu selalu tertuju. Dia dekat yang pertama, yang kedua matanya selalu tertuju. Ya, dia tidak pernah lalai. Kenapa? Karena pas sudah murni dia harus angkat perak itu. Ya, ini yang pertama adalah berbicara Tuhan turut merasakan. Yang kedua, mata yang selalu tertuju. Yang ketiga, tidak pernah terlambat. Ini catat baik-baik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di sini dikatakan, Tuhan itu tidak pernah terlambat, Bapak Ibu. Pengrajin perak yang ahli tidak pernah terlambat mengangkat perak yang sudah murni. Ia tahu dengan pasti kapan ia harus mengangkat perak tersebut dari api. Ya, jadi Bapak Ibu, engkau yang sekarang sedang mengalami pemurnian, ya, engkau sedang ditempa untuk meningkatkan kualitas kekristenanmu. Engkau tidak perlu bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan, kapan suamiku kembali? Tuhan, kapan utangku lunas? Tuhan, kok aku udah doa, udah puasa, aku udah pelayanan, aku udah rajin ibadah, kok nggak pulih-pulih? Enggak perlu ditanya kapan waktunya. Pokoknya tidak pernah terlambat. Amin. Justru semakin Bapak Ibu banyak pertanyaan, kenapa ini terjadi, kapan pulihnya? Semakin banyak pertanyaan, semakin lama. Ya, serahkan semua, percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Ya. Yang selanjutnya yang keempat, sampai akhirnya bisa bercermin. Ya, kapan perak itu murni dan siap diangkat? Ketika sang perajin, perak dapat berkaca, melihat wajahnya di perak tersebut. Ya, jadi memang sampai bisa bercermin, sampai karakter Kristus menjadi nyata atas kita, Bapak Ibu. Ya, nah ini nanti kalau udah sampai level seperti ini, sampai bisa bercermin, ya, artinya apa? Orang-orang di sekitar Bapak Ibu bisa melihat Kristus dalam hidup Bapak Ibu. Kok kamu bisa ya lagi melewati pergumulan berat begini tetap senyum? Kok kamu bisa ya tetap percaya sama Tuhan? Padahal kamu sampai sekarang udah lama loh menanti janji Tuhan belum dijawab loh. Ya, tapi kok kamu tetap setia? Kamu kok tetap taat? Kamu kok tetap beribadah, tetap berdoa? Ya, orang akan melihat Kristus. Lu nggak masuk akal lo memang. Ya, itu yang terjadi dalam kehidupan pernikahan keluarga kami. Ya, dulu orang memandang rendah, orang dulu mencampakkan kami. Kami tidak boleh bergaul dengan keluarga kami karena anak-anaknya ya orang tuanya ngeri kalau anak-anaknya bergaul sama kami nanti ikut rusak. Ya, tapi di sini pada waktu Tuhan mengubah, memulihkan,
Ya, yang pertama tentunya lewat mama saya, yang kedua papa saya dipulihkan, yang ketiga saya, yang keempat adik saya nomor 2, yang kelima adik saya nomor 3, yang keenam adik saya nomor 4 ya, semua dipulihkan. Semuanya pada bingung gitu ya. Kok bisa sih Roni Wanda? Itu kan dulu kan si Roni, ya kan? Mana mungkin bisa balik sama kamu? Cewek yang di sana itu kan jauh lebih super-super kaya, jauh lebih super-super cantik, ya kan? Sudah mapan, sudah ada segalanya. Ya, kalau secara penampilan, waduh jauh Bapak Ibu ya, waktu mama saya bergumul untuk papa saya kembali ya kepadanya ya. Waduh, mama saya waktu itu saking udah memang pelayanan, udah nggak mikirin diri, memang salahnya ya begitu ya, secara performan dia udah nggak make up, udah nggak ada, bener deh pokoknya yang still-still wanita ya, yang suka keindahan atau apa. Ya, semua make up-nya sudah dibuang, dia bener-bener hidup, bener-bener polos ya, karena pengaruh ikut sekolah Alkitab ya, ibu-ibu ya. Jadi dia tuh secara manusia kayaknya udah nggak ada yang menarik-menariknya lah kalau boleh dibilang. Sementara papa saya masih tampil ganteng, mempesona, semua wanita kalau lihat, oh gitu ya. Nah ya, tapi mama saya secara penampilan jauh banget ya. Tapi apa yang membuat papa saya kembali itu bukan karena penampilan mama saya yang harus memukau. Bukan karena mama saya ya, dulu mama saya jauh apa namanya, nggak bisa masak, nggak bisa makeup, belajar makeup. Ya kata orang, "Lu senam seks aja Wanda," dia ikut senam seks. Dia udah belajar masak, dia udah belajar apalagi makeup, dia udah belajar senam seks supaya menggairahkan ya dalam hal seksnya. Suaminya papa saya nggak pulang. Ya, tapi ketika dia rela dimurnikan, ketika dia rela mengikuti tempaan demi tempaan secara daging sakit. Bayangin udah lewatin proses 13 tahun suami nggak balik-balik, mama saya itu dari muslim, udah serahin hidup buat Tuhan sampai sekolah Alkitab, pelayanan. Dia udah nggak peduli lagi dengan hidupnya, pokoknya yang penting dia mengabdi sama Tuhan, dia menjadi berkat untuk keempat anaknya. Dia hidup kudus, dia tidak balas kejahatan suaminya, papa saya. Bahkan ketika papa saya pulang bangkrut pun, mama saya tetap terima. Mama saya bilang kepada kita anak-anak, ya kita udah suruh mama cerai, tapi mama saya tetap bilang, utang papamu, utang mama. Hah? Dalam hati saya gila nih punya mama kayak begini. Mama udah nggak waras nih ya kan. Tapi mama saya tetap punya hati Tuhan. Mengasihi papa saya tanpa syarat dan rela kehilangan rumahnya yang sudah mama beli dengan uangnya sendiri dulu waktu bekerja pakai atas nama mama memang rumah itu dia rela lepaskan untuk bayar utang papa ke bank. Ya, itu luar biasa, lewatin tempaan yang luar biasa. Itu baru di situ pada waktu saya melihat ibu saya bisa seperti itu bukan mama saya deh. Ya, tapi itu benar-benar sungguh Kristus yang ada dalam hidup dia. Disitulah yang membuat hati saya tertarik untuk mencari Tuhan. Dan benar, ya karena dia rela ditempa, dia setia pada prosesnya. Dia menjalani hari-harinya dengan nggak mutung, nggak nangis, nggak gitu mama saya dulu ya. Sekalipun 13 tahun ditinggal papa saya pergi, dia tetap bersemangat, dia tetap memuji Tuhan. Pagi-pagi udah nyembah Tuhan, lalu dia mengerjakan urusan rumah, lalu dia mendoakan kami anak-anaknya, lalu dia pergi pelayanan. Kadang dia memang sibuk ya di dalam gereja ya, tapi di situ saya melihat mama saya benar-benar ya punya hati tuh yang sepenuhnya all out gitu loh. Iya, kalau ini memang bagian yang harus saya tempa, yang harus saya alami, ditempa, dimurnikan, silakan Tuhan. Silakan, yang penting hidupku semakin serupa dengan Kristus. Bahkan dia sudah nggak berpikir lagi gini, kapan dipulangin dong Pak Roni, nggak lagi. Ya, tapi mama saya cuma mengatakan begini, ini nih penting. Dia tidak nanya lagi berapa lama ya, kapan ya, tapi dia cuma memperkatakan seperti ini kepada kami. Sandy, mama percaya, papa pasti pulang. Keluarga kita pasti dipulihkan. Nanti kita sama-sama satu keluarga, sama-sama melayani Tuhan. Mama percaya Sandy, Mervin, Reki, Heski, semuanya anak papa mama jadi hamba Tuhan. Ya, dia cuma ngucapin gitu Bapak Ibu. Ya, itu Kristus banget deh. Kayaknya kalau kita hidup masih secara ego kita nggak mungkin bisa seperti itu. Ini yang dimaksud saudara sampai ya bisa bercermin. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini ya, next ya, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai macam pencobaan. Lihat perhatikan ya, percobaan ya, pemurnian ya, masa sukar itu tidak permanen. Tapi jelas Alkitab bilang seketika ya. Oleh sebab itu karena masalah pergumulan itu tidak permanen, kenapa mutung?
Kenapa cemberut? Kenapa nangis mulu? Kenapa mengasihani diri terus? Karena jelas di sini ayatnya dibilang, bergembiralah akan hal itu. Kalau Anda sedang bergumul untuk suami, untuk istri, untuk pergumulan keuangan, untuk pergumulan anak. Bergembiralah. Sekalipun sekarang ini kamu seketika, ini hanya sementara. Harus berduka cita oleh berbagai macam pencobaan. Maksud semuanya ini ialah untuk apa? Baca sama-sama. Membuktikan kemurnian imanmu. Makanya tujuan Bapak Ibu setia sama Tuhan, ibadah, berdoa, puasa, melayani untuk apa? Untuk benar-benar itu semuanya karena Bapak Ibu melakukan itu atas dasar Bapak Ibu melayani Tuhan, atau untuk sekedar saya setia berdoa supaya suami saya dipulangkan. Ya kalau sekedar itu nggak murni, berarti itu ada embel-embelnya. Sama seperti orang yang pergi ke dukun. Pak dukun, tolong gimana caranya buat satu ya jampi-jampi yang membuat suami saya bisa pulang. Ada ibu cerita, nanti sampai rumah disiram garam ya. Wah, dilempar air suci ya, dihembus-hembus ya, bakar kemenyan ya. Ya, dia kan datang ke dukun tujuannya apa? Pokoknya Pak Dukun, gimana caranya suami gue pulang, istri gue pulang. Ya, lah kita kalau datang ke Tuhan mentalnya sama kayak kita datang ke dukun, berarti kita nggak murni iman kita, Bapak Ibu. Kita datang ke Tuhan, kita sungguh-sungguh berdoa, kita sungguh-sungguh melayani, kita ibadah, bukan dengan tujuan saya lakukan ini supaya Tuhan kembalikan suami saya. Makanya ada banyak ibu-ibu konseling sama saya kecewa sama Tuhan. Bu Sandy, mana buktinya? Saya udah doa sungguh-sungguh, saya udah puasa, saya udah pelayanan. Ya, saya bayar harga pagi siang malam, mana buktinya Tuhan nggak pulang-pulang, saya capek. Ya capek lah. Tuhan belum mendapati hatimu murni. Ini benar-benar ya Bapak Ibu, kalau Tuhan belum mendapatkan hati kita murni, iman kita benar-benar bukan murni ya, tapi ada maksud-maksud ya tertentu untuk tujuan ya memang Tuhan ingin memulihkan, tapi kalau Anda lakukan itu hanya fokus untuk supaya dijawab, ya itu sama dengan kita punya mental penyembahan berhala. Dan Tuhan tidak mau, Tuhan memurnikan kita sampai kita rela. Tuhan mau suami pulang, mau suami nggak pulang, saya tetap menyembah Tuhan, saya tetap melayani Tuhan, saya tetap berdoa, saya tetap baca firman, saya tetap memuji Tuhan. Ya, saya lakukan ini karena saya mengasihi Tuhan. Ya, itu baru murni, Bapak Ibu. Ya, yang jauh lebih tinggi ya next nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api ya. Ini memang harus diuji dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, pada waktu mama saya dan papa masuk pemurnian, ya mama saya bertahan dalam pemurnian, ya dalam peleburan ini dia menuai hasilnya. Ya orang yang menaburkan, mencucurkan dengan air mata, dia mulai ya menuai dengan sorak-sorai. Dia mulai melihat satu persatu setelah 13 tahun, tahun ke-14 ya, maka 13 tahun itu bukan angka sial ya, Bapak Ibu ya, untuk Tuhan itu angka kemenangan ya. Suaminya pulang satu persatu, setelah 6 tahun suaminya pulang, papa saya pulang, 6 tahun kemudian saya dan ketiga adik saya satu persatu dipulihkan. Jadi sekarang ini saya sudah angkatan generasi kedua yang menerima berkat juga dari seorang ibu yang rela dimurnikan. Jadi kalau Bapak Ibu benar-benar hatinya rela mau dimurnikan, ditempa, ya Bapak Ibu sedang membuat jalur yang baru untuk supaya keturunanmu, anak cucumu tidak mengalami hal yang sama lagi denganmu Bapak Ibu. Ya mama saya tempaannya di area menantikan papa saya kembali. Dalam hal keuangan bergumul. Pada waktu turun ke saya puji Tuhan sudah ada satu perbaikan. Waktu saya menikah dengan Pak Doni, langkahnya dari awal sudah benar ikutin firman. Ya, kami bimbingan pranikah, kami menjaga kekudusan. Waktu habis diberkati, Pak Doni sun kening saya itu kecupan benar-benar pertama. Ya, kami sudah perbaikan. Kalau dulu kan papa mama saya menikah udah hamil. Ya, mama saya udah hamil saya 3 bulan. Ya kan. Kalau saya masuk pernikahan udah mulai benar. Ya, artinya udah dalam standarnya Tuhan. Ya, di segambar dengan Allah diberkati baru beranak cucu. Jadi saya benar-benar jaga kekudusan. Ya, tetapi saya juga ada pemurniannya sendiri. Tapi pemurnian yang saya alami Saudara berbeda lagi dengan mama saya. Udah ada generasi, udah ada perbaikan. Ya, secara saya hubungan pernikahan ya walaupun saya juga ada konflik dan saya ingin meninggalkan suami saya tapi bukan karena suami saya bermasalah, karena saya yang bermasalah ya. Saya hidup dalam ego, kesombongan, menganggap remeh dia, merendahkan dia. Jadi saya yang diproses. Saya yang dibentuk, saya yang dimurnikan dari semua ya kedegilan-kedegilan, kedagingan, ya roh-roh yang nanduk, yang suka nyeruduk itu ya dibentuk ya. Memang di area itu saya dibentuk ya, saya mengalami. Ya dari sisi keuangan juga saya mengalami, tapi tidak artinya seberat mama saya kalau secara ukuran gitu ya. Dulu kalau mama saya lama gitu 13 tahun ditinggal suami. Kalau saya dalam masa proses tempaan ini ya puji Tuhan suami saya sudah tough ya di dalam
kebenaran firman. Nah, ini bisa dituai nanti anak Bapak Ibu. Ya, mereka akan mengalami terobosan yang pastinya generasi di bawah kita itu jauh lebih baik dari kita. Walaupun mereka tetap ada proses pemurniannya juga. Ya, jadi apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu bertahan dalam tempaan, Bapak Ibu sedang membangun generasi baru. Sungguh-sungguh generasi yang takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan. Itu worth it banget untuk Bapak Ibu lakukan loh Bapak Ibu. Ya. Nah, semakin cepat perak itu murni ya, ini kita lihat ya, semakin cepat pula ia diangkat. Ya, makanya fokus miliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, kalau Bapak Ibu nggak rela ngotot, ngelawan, berontak, ya makin lama. Ya, kalau mau cepat, ya harus miliki hati yang lembut, rendah hati, mau dididik. Makanya Bapak Ibu perlu mentor, harus diarahkan. Ya, di PD Victory ini saya percaya sudah banyak pengarahan-pengarahan yang diberikan firman demi firman. Bapak Ibu dibangun dalam firman, dikuatkan, diingatkan, ditegur dari lembut sampai keras mungkin ya. Semua Bapak Ibu sudah benar-benar terima. Itu kebenaran firman Tuhan itu bagaikan hujan ya yang mau memulihkan Bapak Ibu. Tapi tergantung respon Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengeraskan hati, sombongnya nggak bisa ada pemulihan. Ya, itu tergantung respon kita Bapak Ibu. Next. Oleh sebab itu, jaga harapan Anda tetap hidup. Ya. Zakaria 9 ayat 12 berkata, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Ya, lalu dikatakan pada hari ini juga aku memberitahukan. Baca sama-sama apa? Aku akan memberi ganti kepadamu berapa? 2 kali lipat. Sekalipun kita secara kondisi kenyataan ya, kita masih seperti orang-orang yang tahanan, tapi kita bukan orang tahanan yang tidak ada pengharapan Bapak Ibu ya. Memang dalam proses pemurnian kita merasa seperti tertekan, mungkin kita masih seperti kayak ada beban yang berat yang kita harus lewati, yang belum ada kejelasan, tetapi selama kita berjalan bersama Yesus, kita orang tahanan yang berbeda, orang tahanan yang penuh pengharapan. Dan Tuhan berkata, kalau kita sebagai orang-orang yang tahanan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan, ya kita kembali ke kota benteng kita jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat hidup kita. Tuhan mengatakan pada hari ini, bukan besok, bukan 10 tahun lagi, ya, bukan tarsok-tarsok. Aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu berapa, Bapak Ibu? 2 kali lipat. Perhatikan ya, next kata kuncinya adalah jadilah tahanan yang penuh harapan. Ya, jangan tahanan kayak orang tahanan di penjara itu. Bapak, Ibu, sorry, ini signalnya tiba-tiba begini nih, memang suka seperti itu ya. Ya. Jadi jadilah ya tahanan yang penuh harapan. Ya, coba tunjukkan kalau kita orang-orang yang memang benar-benar hidup dengan penuh harapan, coba refleksikan, ekspresikan wajah kita dong malam ini. Kalau Anda percaya ya bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat pemulihan 2 kali lipat dalam hidup Anda. Saya percaya hari ini Anda tidak lagi ya hidup di dalam ketidakpastian. Kita hidup di dalam kepastian sekalipun secara jalannya sekarang seperti tidak pasti. Ya, tetapi karena kita percaya, kita menjadikan Tuhan kota benteng kita. Ya, kita menjadi tahanan yang penuh harapan. Ya, sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk benar-benar melihat next selanjutnya ya bahwa kita sudah melihat hari ini. Ya, kisah para rasul 16 ayat 25 kita baca, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di sini kita lihat ya, Paulus Silas kalau secara penjara zaman dulu pasti juga nggak ada harapan untuk keluar. Tapi mereka tetap memuji-muji Tuhan. Saya sarankan di tengah tempaan, di tengah pemurnian yang terjadi dalam hidupmu, Bapak Ibu lebih banyak puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Ya, pasang terus lagu-lagu rohani. Jangan izinkan pikiran tuh menghayal ngelantur yang enggak. Kebayanglah suami sama si pelakor itu. Kebayanglah istri sama si pelakor. Kebayanglah besok debt collector datang maki-maki. Jadi bayangan kita tuh kayak bayangan maut gitu. Bukan bayangan kehidupan. Anda bisa memilih, Anda mau memikirkan imajinasi yang maut atau yang hidup. Ya, kalau Anda ikuti pikiran Anda terus dengan semua hal-hal ya, waduh jangan-jangan besok begini, jangan-jangan besok begini ya. Udah harapannya kandas deh. Ya kalau udah harapan kandas, iman kita udah nggak berfungsi lagi, ya kita gimana mau mengalami pemulihan? Ya, saya belajar dari mama saya, sudah tidak ada harapan.
Secara bahkan kondisi tidak mungkin papa saya pulang. Tapi karena pengharapan mama saya di dalam Tuhan itu tetap, dia tidak mau undur dari janji Tuhan kepadanya. Dia tetap pegang teguh, dia jadikan Tuhan kota bentengnya. Dengan berbagai macam cara, papa saya Tuhan izinkan pulang Bapak Ibu. Ya, bahkan di saat mama saya sudah tidak mengharap papa saya pulang. Ya, makanya makin dikejar makin jauh Bapak Ibu. Lepaskan dia, percayalah Tuhan yang menjaga dia. Kalau memang sudah tidak mau lagi disuruh pulang, biarkan. Ya, nanti Tuhan yang bawa dia kembali pulang. Ya, bahkan berdoa ketika dia pulang, dia sudah mengalami kelahiran baru dan berjumpa dengan Tuhan. Ya, dan nanti kita akan ngalamin pemurniannya lagi kalau suami sudah balik. Karena saya lihat sendiri ya dengan mata kepala saya sendiri tuh, begitu papa pulang nggak langsung rohani, itu masih rohana. Aduh, masih sengak, masih sombong, ngerendahin mama. Udah utangnya banyak, udah buat kita jatuh miskin, sombongnya minta ampun, ya masih tetap memandang rendah mama saya. Ya tapi mama saya tetap sabar, ya. Nanti ada pemurniannya lagi, itu namanya babak 1, 2, 3, 4, bisa sampai berapa babak, hanya Tuhan yang tahu. Sampai memang ketika, ya, orang-orang di sekeliling kita bisa melihat Kristus itu hidup, Bapak Ibu. Ya, next. Ya, kita lihat di sini, ya, kita akan akhiri. Kita baca sama-sama, jaga harapan Anda tetap hidup, bahwa sukacita karena Tuhan selalu mendahului mujizat. Ya, kalau Anda percaya, ya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Anda 2 kali lipat, itu dimulai tandanya selalu dengan ada sukacita. Jangan sampai pernah kehilangan sukacita Bapak Ibu. Karena sukacita karena Tuhan selalu mendahului mujizat. Kalau Bapak Ibu percaya berkat pemulihan itu sudah Tuhan kerjakan, bersukacitalah sekarang. Memujilah Tuhan, menarilah bagi Tuhan. Enjoy, ya, tetap tersenyum. Ya, dan percayalah bahwa waktu di mana Tuhan sedang memurnikan, ya, Tuhan dekat dengan Anda, mata Tuhan tertuju dengan Anda. Ya, dan Tuhan tahu waktu yang terbaik, dan jadilah tahanan yang penuh dengan pengharapan. Ya, kita sama-sama berdoa dulu Bapak Ibu. Kami percaya Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau sudah berbicara di tengah umat-Mu malam hari ini. Di mana umat-Mu boleh sungguh-sungguh belajar tentang 5 kebenaran, tentang pemurnian. Ketika Tuhan memulihkan keadaanmu Bapak Ibu, bayangkan saat ini keadaanmu mungkin chaos. Apa yang kau harapkan belum terjadi dalam hidupmu. Tapi bayangkan, imajinasikan Tuhan sudah mengerjakannya bagimu. Kemenangan itu bukan kita akan raih, tapi kemenangan itu sudah terjadi. Ya, Tuhan sudah mengerjakan semuanya, it is finished di kayu salib. Dia sudah selesaikan semuanya. Sekalipun dari secara wujud nyatanya, mungkin kau bergumul untuk keluargamu, pernikahanmu, keuanganmu, kesehatanmu, itu belum terjadi secara real. Tapi di dimensi roh, di alam roh, Tuhan sudah mengerjakan itu di kayu salib dan it is finished. Terima kasih karunia Tuhan malam hari ini. Jadilah tahanan yang penuh dengan pengharapan. Jadikan Tuhan itu kota bentengmu Bapak Ibu. Jangan pernah kau undur dari Tuhan. Stop complain, stop blaming, stop excuse. Tuhan mau melatih di proses pemurnian ini untuk kita punya hati yang rela, untuk kita punya hati yang tahan uji. Kita memiliki daya tahan yang kuat ketika kita masuk dalam peleburan pemurnian ini Bapak Ibu. Dan kau akan mengalami malam hari ini ketika Tuhan memulihkan keadaanmu tidak akan pernah menjadi sama lagi. Minimum 2 kali lipat saudara akan menerimanya itu. Itu yang saya dan keluarga alami Bapak Ibu. Kami dikembalikan bukan dalam keadaan yang sama, bahkan jauh lebih baik. Kualitas kekristenan kami bukan kualitas kekristenan penyembahan berhala yang hanya sekedar minta tolong datang kepada Tuhan. Tapi kami kualitas kekristenan kami menjadi kami sadar bahwa semua yang kami lakukan karena dasarnya adalah kasih kami akan Tuhan. Karena Tuhan sudah sedemikian rupa mengasihi kami. Kami tidak hitung-hitungan lagi. Kami tidak lagi mengasihani diri kami. Kami fokus untuk melayani jiwa-jiwa. Itu adalah double portion berkat yang luar biasa bahwa hidup Bapak Ibu akan menjadi dampak, akan menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Dan orang-orang sekelilingmu, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, orang-orang sekelilingmu boleh melihat Kristus nyata di dalam hidupmu. Hamba-Mu melepaskan berkat anugerah-Mu atas semua jemaat-Mu PD Victory yang hadir malam ini. Biarlah benih kebenaran firman-Mu ini boleh tertanam. Kau boleh kuat, memiliki daya tahan yang kuat karena kasih karunia Tuhan menyertai-Mu di masa-masa pemurnian ini. Kau tahan dalam peleburan ini. Dan kau boleh keluar sebagai pemenang karena kau menjadi tahanan yang penuh dengan pengharapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin.